klinis ya, tetapi juga lebih penting lagi karena teman-teman semuanya sekarang ada di kepaniteraan klinik ilmu kesehatan masyarakat. Jadi kita berharap ya nanti teman-teman memandang juga dari segi public health-nya ya, jadi segi kesehatan masyarakat. Oke. Ya, nama saya Hari Nugroho. Ya, saya juga alumni dari Trisakti ya. Saya dulu angkatan 2002 ya. Jadi berapa tahun yang lalu ya? 20-an tahun yang lalu ya. Gak terasa gitu. Oke, sekarang kita akan membicarakan soal adiksi ya. Tapi sebelum itu, kalau kita berbicara soal adiksi, sesungguhnya kita tidak hanya berbicara soal tadi ya kecanduan atau gangguan penggunaan zat saja, tetapi juga kita akan berbicara kaitannya dengan penyakit-penyakit atau gangguan yang lainnya seperti itu ya. Khususnya adalah misalnya adalah NCD ya, non-communicable diseases ya, atau penyakit tidak menular yang tentu saja kita semuanya tahu bahwa namanya PTM, namanya NCD ini ya merupakan kombinasi dari berbagai faktor ya, termasuk masalah atau faktor perilaku ya, dan ini menjadi beban ya sistem kesehatan kita ya. Bahkan kita bisa melihat ya salah satu beban atau penyakit katastrofik yang menjadi beban ya jaminan kesehatan nasional kita adalah NCD seperti itu ya. Dan kenapa ini penting ya, tentu saja kita bisa lihat faktor risiko dari NCD ini ya, tadi salah duanya ya, beberapa diantaranya adalah karena ya tadi ya gangguan perilaku, khususnya perilaku berisiko ya, misalnya adalah merokok ya, kemudian minum alkohol ya, kemudian mungkin diet yang tidak baik ya, tidak seimbang gizinya, ataupun misalnya tadi yang mengalami kelebihan ya gizi seperti itu ya. Dan ini semuanya sangat erat kaitannya juga dengan adiksi ya. Nanti kalau teman-teman lihat ya di WHO ya, bisa download di websitenya WHO ya, atau lihat di WHO Academy ya yang kemarin baru saja di launching ya di Prancis. Teman-teman bisa lihat ya, salah satu intervensinya WHO itu bikin yang namanya PEN ya, PEN intervention ya. Ya tadi ya banyak sekali yang kaitannya erat dengan tadi adiksi ya, khususnya di dalam ya tadi healthy lifestyle ya, tadi soal konseling ya berhenti merokok, kemudian juga soal konseling tadi ya konsumsi alkohol ya maupun yang lainnya seperti itu. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan gangguan atau penyakit-penyakit yang lain ataupun kebijakan kesehatan masyarakat yang lainnya. Kalau kita berbicara adiksi tentu banyak definisinya ya. Ada yang setuju bahwa adiksi ini adalah gangguan yang memang terjadi di dalam otak kita. Ya, ada pula orang-orang yang atau para ahli yang tidak sepakat dengan hal ini, yang menganggap bahwa adiksi ini ya kalau dianggap sebagai bagian dari penyakit otak ya, ini terlalu medikalisasi seperti itu ya, dan tidak atau mengesampingkan ya faktor-faktor yang lain. Tetapi sesungguhnya tidak demikian ya, karena ya American Society of Addiction Medicine ya tahun 2019 ini mendefinisikan bahwa adiksi itu adalah gangguan yang sifatnya adalah treatable, yang bisa diterapi ya, kemudian merupakan penyakit kronis, kemudian dia melibatkan interaksi yang kompleks ya di sirkuit ya di dalam otak kita ya, kemudian juga ada pengaruh daripada genetik, pengaruh environment, kemudian juga pengalaman daripada masing-masing individu itu sendiri seperti itu ya, yang kemudian menimbulkan suatu perilaku yang sifatnya adalah kompulsif dan seringkali ini dikesampingkan ya negatif konsekuensinya ya, meskipun dia sudah tahu tapi dia tetap melakukan perilaku tersebut. Nah, pentingkah dokter umum mengetahui tentang adiksi? Ya, kalau kita lihat ini SKD yang lama, tapi ya ada hubungannya ya.
Kalau kita lihat tadi ya di dalam SKDI yang lama kita bisa melihat bahwa dokter ini juga harus tahu ya masalah adiksi ya. Bahkan beberapa di antaranya standar kompetensinya adalah standar kompetensi 3 ya. Artinya teman-teman harus bisa mengenali ya atau melakukan mungkin tata laksana awal ya dan kemana harus merujuk ini harus tahu seperti itu ya. Dan namanya adiksi itu tidak selalu berkaitan dengan zat ya. Adiksi itu juga bisa berkaitan dengan yang lainnya ya, yang sifatnya adalah perilaku ya. Yang zat pun ya itu tidak selalu ilegal ya, tetapi juga zat-zat legal ini bisa menjadi eh, seseorang mengalami adiksi gara-gara zat tersebut ya. Di antara yang legal apa misalnya alkohol tadi ya. Di Indonesia alkohol legal atau tidak legal? Saja legal ya karena masih bisa dijual ya. Hanya memang tadi aturannya lebih ketat seperti itu ya. Tobacco ya, rokok ya di Indonesia juga legal ya. Kafein legal juga ya. Obat-obatan resep ya ini juga legal juga ya. Ada kemudian misalnya lem ya itu juga legal seperti itu ya. Dan yang ilegal itu saja ada ya. Heroin, amfetamin type stimulan ya, sabu, bas, cimeng ya, ganja, halusinogen, magic mushroom ya, apapun yang lainnya, ekstasi ya, itu adalah zat yang ilegal. Nah, di dalam coding diagnostik ya yang baru misalnya di dalam ICD-11 ya, ini juga sudah dikenali beberapa perilaku-perilaku yang merupakan adiksi yang misalnya adalah di dalam ICD-11 itu ada coding diagnostik tersendiri untuk internet gaming disorder ya. Artinya apa? Artinya ini sudah mulai dimasukkan ya menjadi kriteria yang formal ya di dalam ICD. Ya begitu juga dengan gambling ya. Gambling ya, pathological gambling. Kita mungkin sekarang mengenal ya atau tahu soal judi online ya. Jadi problem di Indonesia. Kemudian juga sex addiction ya. Ini juga secara tadi mungkin ya tertutup ya, underground ini juga jadi problem. Food addiction ya, ini erat kaitannya dengan obesitas misalnya ya. Nah, ini juga adiksi ya dan lain sebagainya ya, perilaku-perilaku lainnya yang kemudian menimbulkan adiksi ya, termasuk ya yang menjadi perbincangan ya di para ahli, para peneliti sekarang ini adalah konsep soal sport addiction ya. Jadi tadi adiksi olahraga ya. Ya kita tahu semuanya olahraga itu baik ya, tetapi tadi kalau kemudian orangnya jadi kompulsif ya, maka ini jadi tidak baik ya, apalagi kalau kemudian terjadi gangguan ya yang artinya ya tadi ya pola kehidupan sehari-hari jadi terganggu. Nah, kalau kita lihat ya Global Adult Tobacco Survey ya di tahun 2021 ini kita bisa lihat ya di Indonesia ya kalau dibandingkan antara 2011 sampai 2021 ya sesungguhnya memang terjadi banyak ya tadi terjadi penurunan ya antara perokok ya terutama yang eh, laki-laki ya dan juga perempuan juga ada turun ya, tetapi memang tadi turunnya memang tidak terlalu signifikan seperti itu ya, tetapi ya tadi ya alhamdulillah ya sudah mulai turun ya. Namun juga tadi ya banyak yang kemudian juga muncul ya penggunaan rokok elektrik ya. Rokok elektrik ini juga mulai muncul ya penggunaannya dan ini meningkat ya jumlahnya dengan banyak ya. Dan beberapa dari mereka yang kemudian mencoba untuk berhenti ternyata juga jumlahnya meningkat gitu ya, jumlahnya meningkat dibandingkan tahun 2011 ya. Kita bisa melihat ya yang mencoba untuk berhenti itu mencapai 43,8% ya, dan ini meningkat ya lebih daripada 10% dibandingkan tahun 2021. Begitu juga yang kemudian mendapatkan nasihat untuk berhenti dari penyedia layanan kesehatan ini juga meningkat ya lumayan banyak ya 4% seperti itu. Dan masalah gangguan penggunaan zat yang lainnya selain tembakau dan alkohol tentu saja ya di seluruh dunia ini kita bisa baca laporan dari UNODC ya yang namanya World Drug Report ya, dan tiap tahun itu selalu ada update. Kita bisa lihat ya dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu ternyata ada peningkatan ya jumlah
orang yang kemudian menggunakan drugs ya, meningkat sampai 23% ya. Jadi sampai laporan yang diterbitkan tahun 2021 ini ada 296 juta orang di dunia yang kemudian mengalami masalah gangguan penggunaan zat ya, dan ini paling banyak adalah kanabis ya, kanabis atau ganja. Tentu saja ya banyak negara-negara yang kemudian juga melegalisasi ganja ya, baik dari segi eh, medical marijuana ya, ganja medis, maupun kemudian legalisasi untuk rekreasional ya, ataupun keduanya. Dan di Indonesia sendiri juga mirip-mirip sebetulnya ya, mirip-mirip ya, hanya memang dibandingkan dengan pada saat masa-masa COVID ya, ini ada suatu penurunan sedikit ya, seperti itu ya, ada penurunan sedikit, prevalensi kita menjadi sekitar 1,73 ya, masih sekitar hampir 4 jutaan ya, seperti itu ya. Tapi ya tadi setelah masa pandemi ini ya, yang sempat naik ya kemudian jadi turun ya, dengan narkoba yang paling banyak dikonsumsi juga adalah ganja ya. Bedanya dibandingkan dengan dunia ya, kalau dunia tadi nomor 2-nya adalah opioid ya, kalau di kita nomor 2-nya adalah metamfetamin, seperti itu ya. Dan ini narkoba-narkoba yang sering ya dikonsumsi di Indonesia yang banyak beredar ya, ini ganja tentu saja ya. Ganja ya, atau sebutan jalanannya macam-macam ya, ada cimeng, ada gele ya, ada daun ya, ada pocong, dan lain sebagainya ya. Di dalam ganja sendiri ya mengandung kurang lebih 400 alkaloid ya, yang macam-macam ya, yang kemudian bisa bikin ngefly itu namanya adalah delta 9 tetrahydrocannabinol ya. Nah ini penting ya, karena sekarang banyak juga ditemukan produk ganja yang kemudian tidak mengandung delta 9 THC ya, tapi mengandung delta 8 THC. Jadi para sindikat itu selalu berinovasi untuk menghindari ya aturan-aturan yang diberlakukan di banyak negara. Dan kemudian yang menjadi kontroversi adalah soal efek medik ya daripada alkaloid ganja ya, terutama adalah CBD ya, cannabidiol ya. Ini memang ada penelitian-penelitian yang kemudian mengungkapkan potensi manfaat daripada CBD ya, meskipun ketika uji klinik ya tidak semuanya kemudian sukses ya atau berhasil ya, banyak juga yang mengalami efek samping ya, terutama ketika dicobakan kepada anak-anak ya yang mengalami epilepsi yang refraktor ya, yang kejang terus menerus ya, Dravet syndrome ya, dan lain sebagainya ya. Ya ketika dicobakan ya, dan dibandingkan dengan treatment as usual ya, ternyata banyak juga yang mengalami efek samping ya, paling minim adalah tadi ya cannabinoid hyperemesis syndrome ya. Jadi muntah-muntah yang sedemikian banyak ya karena CBD tadi ya, ternyata si anak ini tidak cocok gitu ya, tidak cocok ketika diberikan CBD. Nah, dia sifatnya depresan halusinogenik ya, jadi bikin santai, bikin ya, kan nggak pernah lihat kan orang pakai ganja kemudian dia jadi rajin gitu ya, melek ya, semalaman gitu, enggak. Kalau orang pakai ganja ya tadi ya slow, santai ya, ngantuk makanya banyak ya, dan sebagainya. Dan ini juga ada apa ya, side effect yang mungkin terjadi ya, khususnya adalah gangguan kognitif ya. Ini salah satu riset yang terkenal adalah riset yang ada di Selandia Baru ya, yang dikenal dengan riset Dunedin ya, nama kotanya seperti itu ya, Dunedin di Selandia Baru ya, di New Zealand seperti itu ya. Dan ternyata memang ada penurunan kognitif pada mereka-mereka yang menggunakan ganja sejak remaja, dan tingkat penggunaannya berat seperti itu ya. Ganja juga THC bisa bikin atau memicu psikotik ya, gejala-gejala psikotik ya, khususnya pada mereka-mereka yang punya gen uh, gangguan ya, gangguan skizofrenia misalnya ya. Ini memicu gangguan tadi ya psikotiknya seperti itu ya. Dan ini menjadi perdebatan para ahli terus-menerus meneliti apakah ada hubungan sebab akibat antara penggunaan ganja dan psikotik ya, atau tidak ya. Sering masih berdebat ya, bahkan di tahun ini juga masih banyak yang berdebat ya, saling berbalas ya ketika publikasinya di jurnal ilmiah tadi keluar. Kemudian gangguan pernafasan atau paru tentu saja ya, karena banyak orang-orang yang tadi ya
beralasan menggunakan medical marijuana ternyata dengan cara juga di rokok ya. Tentu ini menjadi potensi problem di masa yang akan datang, khususnya tadi adalah CBD ya, karena kebanyakan orang menggunakan ganja dengan cara dirokok dan kebanyakan mereka juga punya riwayat rokok sebelumnya ya, seperti itu. Jadi ya ini tidak semuanya seperti apa yang diberitakan ya oleh para advokat ganja ya, bahwa ganja itu punya manfaat yang tinggi, kemudian juga tidak ada efek samping, bahkan ya obat segala obat ya, bahkan kalau perlu ya tadi orang mati dikasih ganja biar hidup. Nah tentu kita sebagai tenaga kesehatan ya nggak bisa begitu ya, tadi ya kita harus menyampaikan ya risk benefit yang kemudian bisa didapatkan dari penggunaan ganja ya, khususnya tadi ya kalau dia berbicara soal ganja medis. Nah, yang kedua adalah kristal metamfetamin ya, atau di jalanan dikenal dengan nama sabu, ubas, SS ya, ataupun yang lainnya ya. Ini sabu ini adalah istilah jalanan ya yang common di sekitar Asia Tenggara dan Australia ya. Jadi ya terutama di Asia Tenggara ya. Ini sabu adalah nama yang sangat sangat familiar ya. Dan di Australia misalnya nyebutnya adalah speed. Dan metamfetamin ini sifatnya adalah stimulan, jadi ini bisa juga menginduksi psikotik ya, kemudian juga karena dia stimulan, dia bisa membuat ya seseorang tadi mengalami gangguan jantung, kemudian gangguan saraf termasuk stroke ya, banyak tercatat di Australia ya, datanya mereka yang mengalami stroke ya, pertama adalah stroke tadi ya sumbatan seperti itu ya, kemudian yang kedua adalah stroke hemorrhagic ya, beberapa diantaranya. Kemudian juga menyebabkan tadi ya memicu perilaku agresif ya, gangguan gizi ya, karena stimulan tadi di sabu ini seringkali menekan pusat lapar kita, kemudian kita jadi nggak lapar, jadi melek ya 3 hari misalnya ya. Jadi ya, akhirnya tadi ya mengalami gangguan gizi dan kemudian jadilah mempercepat penuaan ini ya. Jadi kita bisa lihat nih orang yang tadi aktif ya menggunakan sabu ya, ya begini nih ya, kurus begini ya, kalau memang dia penggunaannya berat seperti itu ya. Nah itu orang pakai sabu itu begitu ya, dirokok ya, bukan dihirup melalui hidung ya, tapi dirokok ya. Jadi ini dipanasin, jadi kayak persis kayak rokok elektrik seperti itu ya, dipanaskan sifatnya. Yang kedua, yang berikutnya yang ketiga adalah MDMA ya, atau metil dioksi metamfetamin ya, atau kita kenal dengan istilah ecstasy, inek, ikan, kancing, cece ya, dan lain sebagainya ya. Nah, di samping dia ada sifat stimulan, dia juga bersifat halusinogen ya. Jadi tadi ya bikin ngeblur lah kata-katanya ya, bikin tadi ya kencang ya dan seterusnya ya, grinding ya, apalagi kalau dia lagi on ya, kita bisa lihat clenching and grinding ya, gerak-gerak ya di rahangnya ya, kayak orang gigit-gigit ya dan sebagainya ya. Ini kalau dipasang musik kencang gitu ya, musik-musik dari house musik, wah udah langsung joget ya gitu. Nah, teman-teman juga harus perhatikan ya kalau nemu tablet-tablet ya yang berwarna-warni ya nggak jelas, nggak ada logonya atau logonya aneh-aneh begini ya, ini jangan dikoleksi ya. Ini karena ini adalah drugs ya di Indonesia, masuk kategori atau golongan satu ya, artinya ya nggak bisa ya nanti kalau ketahuan misalnya ditemukan ecstasy misalnya, nah nanti kita bisa kena seperti itu. Dan yang lain-lain ya, ini juga jadi perhatian, LSD ya atau acid ya, kemudian ketamin ya, vitamin K ya. Ini bukan ketamin medis ya, tapi ini ketamin yang bentuknya garam seperti itu. Kemudian di snorting ya, biasanya dihirup hidup. Kemudian kratom ini juga yang menjadi perdebatan ya. Ini adalah tanaman endemik di Asia Tenggara ya. Ini kalau dosisnya sedikit ya, 5 gram atau kurang, ini sifatnya seperti stimulan ya, karena ini juga masuk keluarga kopi-kopian. Kemudian kalau jumlahnya besar ya, lebih dari 10 gram, ini bisa sifatnya seperti opioid. Dan ini narkotika jenis baru, banyak sekali ya, di dunia ini ada 2.200 sekian jenis narkotika jenis baru yang terdeteksi di Indonesia ya sampai awal tahun 2024
tepatnya akhir 2023 ini sekitar 95 jenis ya, mungkin sekarang sudah banyak lagi ya, saya belum update lagi. Dan kebanyakan yang masuk ke Indonesia ini adalah sintetik cannabinoid ya, atau di jalanan dikenal dengan istilah sinte ya, sinte seperti itu ya, atau gorila seperti itu. Nah ini bukan karena nanti orangnya habis pakai kayak ketiban gorila ya, tapi lebih kepada memang capnya, bungkusnya itu adalah tulisannya cap gorila gitu ya, makanya namanya gorila. Nah ini kemudian juga ya obat-obat legal yang sering disalahgunakan, tramadol, dextromethorphan, ya, kemudian heximer, ya, trihexyphenidyl, komix, ya, kemudian alprazolam, kemudian juga benzodiazepin yang lain, ya, Camlet, Dumolid, ya, seperti itu. Dan juga ada tablet presisi. Ya, ini sebelumnya adalah obat yang legal, ya, isinya adalah paracetamol, ya, kafein, dan carisoprodol, ya. Dulu mereknya lupa saya. Ya, itulah, saya lupa. Nah, kenapa orang kemudian menggunakan narkoba, ya? Jadi apapun alasannya, kalau kita kumpulin sebetulnya cuma ada 2 atau 3, ya. Yang pertama adalah to feel good, ya, cari sensasi, ya, pengen relax, pengen fokus, pengen senang. Yang kedua adalah to feel better, ya. Di sini artinya adalah memang narkoba itu menjadi sarana coping, ya, jadi sarana self medication seperti itu ya, baik itu meredakan nyeri, ya, baik nyeri psikis maupun nyeri fisik, maupun untuk mengatasi misalnya adalah kecemasan, ya. Dan orang jadi adiksi ini dipengaruhi oleh banyak faktor, ya, faktor biologi atau genetik ini juga berperan, ya, sekitar 50%, ya, 40-60%. Dan yang penting teman-teman juga harus ingat, ya, epigenetik, ya, genetik, ya, dia harus berinteraksi dengan lingkungan, ya, gene by environment interaction seperti itu, ya, baru kemudian bisa tadi yang menimbulkan ya gangguan seperti itu, ya. Ini penting untuk sama, ya. Ini saya rasa teman-teman sudah baca semuanya, ya, terutama yang sudah masuk ke stase psikiatri, ya. Di dalam DSM-5 ini ada perbedaan dengan DSM-4 Open ICD-10, ya, di mana di sini, ya, kriteria diagnostiknya ada 11, ya, dan mereka punya cut off, ya, di dalam DSM-5, ya. 2-3 kriteria yang muncul itu maksudnya kategori ringan, ya, 4-5 kriteria itu maksudnya kategori sedang, kalau 6 lebih ya itu masuknya kategori berat. Dan kita harus melihat masalah adiksi ini tidak semata-mata masalah individu, ya, tetapi ini adalah masalah yang meliputi banyak hal. Oleh karena itu pendekatan public health ini menjadi hal yang penting, ya, tidak sekedar misalnya menyeimbangkan antara supply dan demand, ya, tetapi juga bagaimana kemudian akses terhadap terapi dan rehabilitasi ini bisa dijamin, ya, kemudian perlakuan-perlakuan yang menstigma, ya, ini bisa dilakukan destigmatisasi, ya, kemudian juga pendekatan harm reduction yang seringkali dilupakan dan orang kadang-kadang hanya kenal harm reduction itu adalah untuk menukar, ya, jarum suntik, ya, dengan jarum suntik steril, padahal harm reduction itu jauh lebih daripada itu, ya. Kalau teman-teman punya pulpen, ya, yang ada tutupnya itu, ya, ada tutupnya, ya, ada warna biru, ada warna hitam seperti itu, ya. Pernah memperhatikan nggak kalau misalnya di ujung tutup pulpen itu kok bolong gitu, nggak tertutup. Nah, itu adalah bentuk harm reduction, ya. Itu adalah bentuk reduksinya pengurangan dampak buruk. Jadi ketika ada orang atau anak-anak misalnya tidak sengaja tertelan, ya, dan masuk ke saluran nafas, ya, ini tidak secara completely memblokade saluran nafas, ya, karena tadi, ya, ada lubang di situ, ya, yang kemudian bisa jadi jalan nafas. Nah, itu contoh harm reduction yang bisa kita lihat, ya. Jadi harm reduction itu tidak melulu soal tadi, ya, bagi-bagi jarum suntik, ya, bagi-bagi kondom, ya, dan lain sebagainya. Banyak, ya. Yang intinya adalah bagaimana mengurangi, ya, dampak buruk yang mungkin terjadi, ya. Misalnya lagi contoh yang lain adalah polisi-polisi di Amerika Serikat, di Inggris, ya, mereka dibekali naloxone, ya. Jadi nasal spray naloxone, ya, itu adalah bentuk reduction, ya. Jadi ketika kemudian mereka dapat laporan, ya, ada orang overdosis, ya, karena opioid, ya, mereka
karena sudah dilatih menggunakan naloxone spray ya, bisa memberikan tadi yang pertolongan. Nah, itu 100%. Nah, jadi tujuan terapi dan rehabilitasi tidak semata-mata untuk menghentikan penggunaan narkobanya, tetapi juga bagaimana mengurangi kambuhan, mengurangi tingkat keparahan, dan yang paling penting adalah bagaimana dia bisa berfungsi secara biopsikososial. Nah, ini ada banyak ya jenis-jenis terapinya, nanti bisa dibaca sendiri, tapi yang penting seringkali ya orang dengan gangguan penggunaan zat ini butuh layanan yang lain. Karena itu ya peran daripada provider ya untuk bisa memanajemen kasusnya ini dengan baik. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan terkait dengan substance use disorder ya ini adalah kita melakukan screening ya, dan terlebih lagi ya kebijakan Kementerian Kesehatan pada saat ini ya adalah pada aspek promotif dan preventif ya seperti itu ya. Nah, banyak digalakan screening ya di gangguan penggunaan zat. Apakah kemudian juga ada screeningnya? Ya ada ya. Ada yang kita sebut sebagai ASIS ya, Alcohol Smoking Substance Involvement Screening Test ya. Dan ini dikembangkan oleh WHO ya. Ini salah satu pimpinannya adalah University of Adelaide ya. Namanya Profesor Robert Ely, yang kemudian bersama timnya mengembangkan yang disebut sebagai ASIS ya, WHO ASIS ya. Dan ASIS ini ada macam-macam ya, ada macam-macam versinya ya, masuk ya versi yang baru ya yang disebut sebagai ASIS Lite ya, yang merupakan dari versi jauh lebih ringkas daripada ASIS yang reguler seperti itu ya. Dan ada alat-alat screening yang lain, ada DAS, ada Drug Abuse Screening Test ya, ada WHO Audit yang ini khusus untuk alkohol. Nah, tentu ya, ini tadi ya, karena tadi ada macam-macam version daripada ASIS ya, yang sudah diterjemahkan dan diadaptasi di dalam bahasa Indonesia sebetulnya adalah yang ASIS ini ya, ASIS yang versi 3 atau ASIS 3.1. Nah, kemudian ya kita di kampus di Trisakti yang ini sudah mendapatkan izin ya dari Robert Ely dari Adelaide ya untuk kemudian melakukan adaptasi ya ASIS yang versi lain ya. Jadi kalau di dalam ASIS yang biasa itu ada 8 pertanyaan ya, 7 pertanyaan terkait dengan penggunaan zatnya, ya 1 pertanyaan terkait dengan kebiasaan menyuntik jarum ya, menyuntik jarum bergantian dan sebagainya. Nah, di dalam ASIS yang light ini ya ini berisi 7 pertanyaan dengan pertanyaan yang sifatnya singkat-singkat seperti itu ya. Nah, masih sama, ini 3 bulan terakhir ya. Ini juga ya, yang ASIS light ini juga menanyakan dalam 3 bulan terakhir ya. Jadi nanti tugas teman-teman semuanya adalah melakukan screening ya menggunakan ASIS light ya. Di pembagiannya akan saya sampaikan di akhir ya. Jadi bagaimana menggunakan ASIS light ya? Tadi ya jelaskan, perkenalkan diri terlebih dahulu, siapa teman-teman semuanya, mau ngapain di situ ya, kemudian sampaikan bahwa mau melakukan screening gangguan penggunaan zat ya, kemudian alat screeningnya yang digunakan apa ya, kemudian juga ini hanya terkait dengan tadi ya screening kesehatan ya, bukan soal masalah hukum ya, rahasia terjamin seperti itu ibaratnya ya. Jadi teman-teman harus jelaskan semua ya. Kemudian kita bisa lihat ya masing-masing kolom itu ada pertanyaannya. Di sini ada 7 pertanyaan. Pertanyaan nomor 1 ini ya, apakah ada merokok produk tembakau? Ya, kalau dia jawab iya, maka lanjutkan ke pertanyaan A dan B ya. Kalau dia bilang tidak ya, dalam 3 bulan terakhir tidak merokok ya, maka ini pertanyaan A dan B-nya tidak perlu ditanyakan seperti itu ya. Kemudian kita hitung skornya ya, kalau dia 0 ya, nggak ada yang jawab iya ya, maka ini kategorinya adalah rendah ya. Kalau dia 1 sampai 2 ini kategorinya sedang, kalau 3 ya ini adalah kategori yang tinggi ya risikonya seperti itu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain juga demikian ya, apakah Anda pernah minum minuman beralkohol ya? Kalau dijawab iya 3 bulan terakhir ya, dan lanjutkan ya. Apakah Anda ya pada suatu kesempatan apapun, apakah Anda minum
lebih dari 4 standar minum alkohol ya. Nanti kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah standar minum alkohol ya, terutama yang ada di Australia ya. Eh, Bir itu standar minum alkoholnya adalah sekitar ya segini ya. Light beer itu artinya yang kadar ABV-nya ya, alkohol by volume-nya sekitar 2% ya. Kalau yang bir yang kadar alkoholnya tinggi ya sampai 5%, itu masuk yang kadar yang tinggi ya. Wine itu standar minum alkoholnya adalah 100 mili ya. Wine yang biasa, baik yang red wine maupun yang white wine ya. Kalau dia yang fortifikasi, yang wine-nya ya, yang Porto begitu ya, cherry ya, dan lain sebagainya, maka ini lebih kecil ya, sekitar 60 mili untuk satu serving ya. Jadi kalau dia lebih dari apa namanya 4 standar minum alkohol, maka ya ini bisa berbahaya ya, bisa menyebabkan ya gangguan ya, terutama di masa yang datang adalah cancer ya, liver cancer seperti itu ya. Ini spirit ya, spirit atau liquor ya, ini adalah yang kadar alkoholnya mencapai 40% seperti itu ya, mencapai 40% ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang lain ya, ini gampang ya. Apakah Anda menggunakan ganja ya, atau kemudian di balik ini ya teman-teman bisa bisa lihat ya istilah-istilah jalanannya. Istilah jalanannya. Jadi kalau nanya sebaiknya pakai istilah-istilah jalanannya ini ya, supaya mereka jadi lebih terbuka gitu kalau memang ada yang menggunakan. Kemudian ya pertanyaan nomor 4 misalnya ya, apakah Anda menggunakan stimulan jenis amfetamin ya? Kasih contoh ya, misalnya sabu ya, ubas, atau misalnya ecstasy ya, inek ya, atau misalnya kalau dia mengabuse ya obat-obatan yang resep ya, misalnya seperti metilfenidat ya, seperti itu ya, pada obat untuk ADHD ya, itu ini juga ditanyakan ya. Jadi dijelaskan ya, maksudnya obat-obat stimulan tidak sesuai resep misalnya apa, misalnya metilfenidat ya, atau Adderall gitu mereknya seperti itu. Kemudian ya pertanyaan nomor 5 ya, apakah Anda menggunakan sedatif atau obat tidur tidak sesuai resep? Nah, ini juga sebaiknya nanyanya ya diganti, misalnya apakah Anda menggunakan obat-obatan golongan benzodiazepin ya, atau obat tidur ya, atau obat sedatif yang nggak sesuai dengan resep ya. Dijelaskan obat yang obat tidur atau obat sedatif itu apa aja gitu ya. Jadi belakang bisa lihat seperti itu ya, sedatif ya. Kemudian nomor 6 ya, apakah Anda menggunakan opioid jalanan ya. Opioid jalanan misalnya heroin ya, ataupun yang lainnya ya. Kalau dia sekarang ini banyak kasus yang mengandung fentanyl ya, fentanyl, carfentanil ya, maupun sekarang juga ada yang baru, misalnya adalah silazin dan nitazin ya. Ini juga berbahaya. Kemudian ya, pokoknya kalau di pertanyaan yang dicetak tebal itu dijawab tidak, maka pertanyaan adaptifnya nggak perlu dilanjutkan ya. Kemudian kita ditanya juga apakah dia menggunakan zat psikoaktif lain ya. Kalau ada, dicatat ya. Misalnya apa, dia pakai atom, dia pakai misalnya apa ya, ayahuasca ya, atau misalnya yang lainnya ya. Nah, ini tolong dicatat di situ ya. Oke, nah kalau kemudian sudah ya, masing-masing pertanyaan nanti kemudian dihitung ya, satu jawaban iya itu bernilai 1 ya, nanti tinggal dijumlahkan berapa yang dijawab iya, ya nanti bisa dilihat ya dia masuk kategori risiko yang mana. Setelah itu kita bisa lakukan juga ya intervensi ya, intervensinya kita menggunakan istilah frames ya, frames ya. Nah, frames ya, frames ini terutama dilakukan ya pada mereka-mereka yang kategori sedang seperti itu ya, kategori sedang, kemudian juga kategori tinggi, yang kategori ringan pada dasarnya dilakukan ya tadi psikoedukasi seperti itu ya. Nah, sampai sejauh ini ada yang mau ditanya? Ada yang pernah pakai narkoba? Atau pernah lihat orang pakai narkoba? Atau pernah nyimeng misalnya? Atau inek lah?
Kalau ada yang pernah dugem atau suka dugem atau nyobain sinte atau minum alkohol. Kalau misalnya soju, berapa persen soju? Ada yang tahu? Soju berapa persen? Berapa, Rahmat? Tahu nggak? Ya apa-apa ya, kalau tahu nggak apa-apa gitu. Yang pernah minum nggak apa-apa, bilang aja. Izin dok, kata Raja 14-20 dokter. 14-20. Ya rata-rata sekitar 13% ya. Kecuali soju-soju yang original ya, itu ada yang sampai 19% seperti itu. Nah, kalau wine, berapa persen wine? Alkohol by volumenya. Sekitar 12-15% ya untuk wine. Ya, oke, sekitar 12% ya. Kalau soju masuknya yang mana? Kalau soju itu masuknya mana? Masuk yang spirit, masuk yang wine, yang fortifikasi wine, atau bir. Mungkin termasuk yang wine ya dok, 13%. Ya, 13% termasuk yang wine. Ya, karena soju itu adalah rice wine ya, kayak sake gitu ya. Difermentasi dari apa namanya? Beras ya, seperti itu. Kalau amer. Ada yang tahu amer nggak? AO, tahu nggak AO? Pernah denger nggak AO ya? AO itu singkatan ya, anggur orang tua ya. Jadi disingkat AO ya. Itu juga wine ya. Tapi kalau tadi bilang amer ya, anggur merah, ya tanyain ya anggur merahnya yang mana ya, karena ada macam-macam ya, apalagi yang cap orang tua tadi ya. Ada yang memang wine, ada yang fortifikasi ya. Jadi dari ya, kadar alkohol by volumenya sampai 20% ya. Kawa-kawa ya, itu juga anggur merah ya, intisari ya, kemudian apalagi sababai ya kalau yang lokal-lokal gitu ya, selain orang tua ya, dan lain sebagainya ya, itu termasuk ya wine seperti itu ya. Kalau misalnya bir bintang kristal, berapa persen tuh? Kalau dia bilang ya, misalnya ada screening terus dia bilang minumnya apa? Minumnya bir bintang kristal. Nah, berapa persen? Untuk bir bintang kristal 4,3 sampai 4,7%. Jadi masuk yang kemana? Yang light beer atau yang tadi full strength? Kira-kira. Light. Kira-kira yang mana? Izin dok, yang light beer dok. Maksudnya yang termasuk yang full strength ya. Yang kalau light beer itu misalnya, kalau bir bintang itu adalah yang radler tuh ya. Radler rasa lemon, nah itu sekitar cuma 2% seperti itu ya. Jadi teman-teman harus tahu ya. Harus tahu ya, ketika tadi misalnya tadi melakukan screening ya, terutama ketika nanyain soal alkohol ya. Kalau dia bilang saya minum Iceland, nah minum Iceland, apa itu Iceland? Apa itu Iceland?
Izin dok, Iceland itu minuman beralkohol lokal Indonesia yang diproduksi di Bali dok. Ya, jadi Iceland itu merek ya. Jadi harus lihat ya, Five Iceland itu namanya merek. Yang kalau dia bilang begitu ya, tanya ya Icelandnya yang mana, yang vodka ya, yang whisky ya, atau yang mana, atau rum misalnya ya, dan seterusnya. Nah itu masuk yang spirit ya, jadi kadar alkohol by volumenya ya di atas 30% ya. Ram ya, misalnya apa ram? Ram misalnya apa ram? Ini cowok-cowok biasanya hafal nih ya, karena salah satu modelnya itu Anya Geraldine ya, iklan tuh. Ya, misalnya Kapten Morgan ya, itu termasuk ram. Itu termasuk spirit juga ya. Kemudian misalnya Smirnoff, apa Smirnoff? Apa tuh Smirnoff? Izin dok, Smirnoff itu merek minuman beralkohol yang kualitasnya vodka ya dok. Ya isinya vodka ya, mereknya Smirnoff ya, isinya vodka. Tapi ya tadi harus ditanya lagi di Smirnoff yang mana ya, karena Smirnoff juga mengeluarkan yang kayak bir gitu ya, yang cuma 5%. Nah itu harus ditanya ya. Nah kemudian kalau dia bilang misalnya minum iya saya biasa minum Bloody Mary. Nah gitu, Bloody Mary itu apa? Ya kapan lagi kan belajar beginian kan? Ada yang tahu nggak Bloody Mary? Apa tuh Bloody Mary? Izin dok, Bloody Mary semacam koktail yang mengandung vodka, jus tomat ya dok. Betul ya. Jadi koktail ya. Jadi koktail sama mocktail bedanya apa? Ada yang suka minum mojito. Nah, ada yang suka minum mojito nggak? Apa bedanya koktail dan mocktail? Regina, apa Regina? Bedanya koktail dan mocktail apa? Kamu suka minum mojito nggak atau pernah minum mojito? Koktail yang ada alkoholnya dok. Terus kalau mocktail? Nggak ada. Nah, jadi kalau mojito ada alkoholnya atau enggak? Nggak ada. Nggak ada dok. Ya, mojito aslinya ada ya. Mojito itu aslinya termasuk koktail ya. Tapi yang banyak dijual ya di resto-resto adalah mojito yang mocktail ya. Ya, tapi aslinya adalah koktail ya. Sama tadi ya, pakai vodka juga ya, pakai mint, pakai apa namanya soda dan tadi ya kayak Sprite atau jeruk nipis seperti itu, pina colada ya dan seterusnya ya. Jadi kalau dia bilang minumnya adalah koktail, maka kira-kira itu masuk kemana kategorinya? Apakah yang spirit ya? Apakah itu yang wine atau port wine ya? Ataukah itu bir? Rizky Zamzari. Nah, apa Rizky? Kalau dia bilang saya minum pina colada, nah, tadi koktail tadi, ya masuknya kemana? Ini penting ya untuk menilai tadi apakah dia minum ya lebih dari 4 standar minum alkohol ya. Mungkin masuk ke full strength beer ya dok. Apa tuh pina colada emangnya Rizky? Rahmat, apa Rahmat?
Lia apa Lia? Nggak tahu. Radia. Muhammad Boyke. Apa nih Muhammad Boyke? Tahu nggak? Apa tuh? Jadi nanti harus tahu ya. Kayak tadi pina colada, ya Bloody Mary gitu ya. Nah itu masuknya ke yang spirit ya, karena dia menggunakan kebanyakan adalah tadi ya, entah itu vodka, entah itu whisky, entah itu gin ya, entah itu rum ya dan seterusnya ya. Ya campur-campur ya. Ada yang cuma satu aja ya, satu shot gitu. Nah, 30 mili ya, ada yang di tadi ya, misalnya vodka 30 mili ya, kemudian whisky 30 mili ada juga gitu. Nah, itu harus tahu ya. Kemudian kalau dia bilang Abidin, nah, minum apa? Minum Abidin. Nah, ada yang tahu nggak Abidin? Ada yang tahu Abidin? Nurul tahu nggak Abidin Nurul? Nggak tahu. Natasha tahu Abidin? Radia tahu Abidin Radia? Nggak. Sela. Nggak juga. Ulan? Nggak tahu juga. Waduh. Salsabila tahu nggak? Nggak tahu. Tiara. Tiara hilang. Lagi cari Abidin. Anggur bir dingin ya dok. Iya tuh anggur merah bir dingin ya Abidin. Tahu ya. Nah itu kira-kira masuk mana tuh? Nah, ada dua kan? Anggur merah tadi masuk ke mana tadi? Amer tadi masuk ke mana? Amer. Ya tanyain nanti ya tanyain ya. Banyak amernya apa banyak birnya gitu ya. Coba ditanyain ya. Yang benar gitu ya. Oke. Sampai sini bisa untuk melakukan screening dengan assist slide ini gampang ya. Gampang. Oke. Tiara udah dapat Abidinnya. Oke. Nah, paling penting lagi adalah teman-teman tadi ya, karena teman-teman nanti melakukan screening ya, kemudian melakukan intervensinya, ya paling minimal adalah intervensi singkat ya. Intervensi singkat itu ngapain sih? Intervensi singkat itu adalah kita melakukan konseling secara singkat ya, sekitar 10 menit lah, 5-10 menit seperti itu ya. Ya, khususnya adalah di dalam upaya berhenti merokok ya. Upaya berhenti merokok ya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini ya, ini sudah tercantum di dalam ya assist slide ya. Jadi butuh berapa menit dari bangun tidur tadi untuk merokok, apakah dia merokok kurang dari 30 menit setelah bangun tidur ya. Berapa banyak Anda merokok dalam sebuah hari, nah, di dalam assist slide yang ditanyakan ya. Apakah Anda kemudian merokok lebih dari 10 batang sehari. Nah, ini juga harus nanti ketika nanya kepada misalnya orang yang di screening, ditanyain apa namanya, rokoknya apa yang dirokok ya, kemudian misalnya dibilang 1 bungkus, nah tanyain 1 bungkus yang isi berapa gitu, di 12, di 20 ya, yang gede gitu ya, di 19 atau bahkan yang kurang ya, yang cuma isi kurang dari 12 batang ya, 6 batang, 10 batang seperti itu ya, yang kecil seperti itu ya. Jadi ini perbedaan ya kebijakan rokok di luar negeri dengan yang ada di Indonesia ya. Di luar negeri khususnya di Australia, di Inggris ya, itu ada yang namanya
namanya plain packaging ya. Jadi pabrikan itu nggak bisa ya menampilkan mereknya yang gede-gede gitu ya, misalnya Marlboro ya, misalnya Marlboro gede banget gitu, itu nggak bisa ya. Yang gede adalah gambar-gambar tadi ya, dampak dari merokok, misalnya kanker lidah, kanker paru ya, dan sebagainya. Kemudian mereknya kecil aja gitu ya, karena tadi ya brand packaging. Jadi supaya tidak menarik orang ya untuk beli ya, seperti itu ya. Dan mereka selalu tidak sedia yang jumlahnya kecil ya, karena apa? Menjaga harganya tetap tinggi seperti itu ya, jaga harganya tetap tinggi. Jadi ini harus ditanyakan ya. Kemudian juga ditanyakan misalnya tadi ya, rokoknya apa gitu, apakah rokok putih ya, apakah rokok kretek misalnya seperti itu ya. Nah itu harus ditanyain ya, bedanya apa kira-kira rokok putih, rokok biasa dengan rokok kretek itu bedanya apa? Ada yang tahu? Ada yang udah nonton Dian Sastro, Gadis Kretek? Nah, tahu nggak bedanya rokok putih sama rokok kretek? Bedanya apa? Bedanya apa? Kira-kira bedanya apa? Rokok kretek dengan rokok putih. Nah, kalau Marlboro, itu masuk rokok apa? Itu. Marlboro, masuk rokok apa, Rahmat? Rokok putih. Rokok putih. Rokok Nah, kalau putih, rokok, Dok. kalau rokok kretek yang apa? Ada cengkehnya ya, Dok. Ada cengkehnya. Ya, contohnya apa? Oh, Contohnya apa misalnya? jarum. Gudang garam. Ada yang ngerokok nggak? Ada yang ngerokok nggak di sini? Atau pernah merokok? Atau pernah nyobain? Gudang garam ya. Gudang garam. Nah, gudang garam. Terus apa lagi? Jarum. Garpit itu apa, garpit? Ada yang tahu garpit nggak? Garpit itu singkatan ya, gudang garam filter ya. Jadi karena orang muda jadinya F jadi P, jadi garpit ya, gudang garam filter. Jadi garpit ya. Tadi ya Samsu ya, itu 234 itu ya. Nah, itu adalah rokok kretek gitu ya. Bedanya apa sih rokok kretek sama rokok putih tadi selain ada cengkehnya? Jangan bilang ada filternya. Yang busa-busa itu ya, filter itu tadi ya, rokok kretek pun bisa ada ya, seperti tadi ya, gudang garam tadi. Yang bedanya lagi ya, rokok putih itu tadi lebih cepat habis ya. Jadi kalau dibakar ya nggak nyampe 10 menit ya, 5 menitan kurang itu udah habis. Nah, kalau rokok kretek itu jauh lebih lama ya. Nah, ini harus teman-teman juga tanyakan tadi ya, berapa banyaknya, jenis rokoknya seperti apa ya. Nah, kemudian juga ditanyakan ya, kalau dia kemudian berhenti merokok atau tidak merokok, apakah dia merasakan gejala putus zat ya, merasakan sako nikotinnya ya, merasakan suges atau craving ya, bahasa Inggrisnya ya, itu adalah keinginan yang kuat untuk kembali gunakan tadi ya, zatnya apa, misalnya dia merokok ya, alkohol ataupun yang lainnya. Nah, gejala-gejala putus zat daripada nikotin itu apa aja ya? Ini adalah misalnya ya, jadi gampang marah ya, jadi irritable gitu ya, jadi cemas, susah konsentrasi ya, kemudian moodnya turun, gangguan tidur ya, batuk-batuk misalnya ya, dizzy ya, oleng gitu ya, batuk, rasanya nggak enak ya, kayak radang gitu ya tenggorokannya gitu, ingin makan yang manis-manis. Nah, semuanya ini adalah gejala putus zat daripada nikotin ya. Jadi kalau ada orang ngerokok bilangnya tadi, wah mulutnya asem, pusing nih kepala gitu, nggak bisa konsen ya,
itu adalah sakau nikotin ya, dan ini harus dijelaskan ya kepada mereka-mereka yang tadi ya sedang berupaya berhenti merokok ya. Nah, ini teman-teman bisa ketika melakukan intervensi ya berhenti merokok, ini bisa menggunakan panduan 5A ya dari WHO ya. AS itu artinya tadi tanya ya apakah Anda merokok ya. Kalau dia jawab iya ya, kemudian berikan tadi ya advice ya, kasih nasihat ya yang jelas ya dan personal nih. Bapak tahu nggak kalau tadi ya kalau merokok terus-menerus ini bisa meningkatkan risiko tadi ya serangan jantung ya, gangguan pernapasan ya dan lain sebagainya ya. Nih apalagi bapak nih seperti ini ya, nih tensinya tinggi nih ya. Tadi udah dikasih obat nggak turun-turun. Nah ini salah satunya sebabnya karena merokok pak gitu ya. Jadi kasih advice ya yang clear, yang strong dan kemudian personal ya. Kemudian assess ya, assess itu gampang ya. Jadi gimana Pak? Apakah Bapak pengen berhenti merokok nih sekarang nih? Gitu ya. Kalau iya, dijawab iya, ya tadi set tanggal berhentinya. Jadi kira-kira tanggal berapa Bapak mau berhenti ya? Kalau antara hari ini sampai 2 minggu ke depan, coba Bapak pilih satu tanggal yang Bapak mau berhenti tanggal itu. Nah, jadi tadi ya bantu mereka untuk kemudian set tanggal berhentinya ya. Kalau sudah, kemudian kasih tahu ya, nanti Bapak kasih tahu ya ke keluarga, ke teman, saya sekarang sudah berhenti merokok ya. Tolong bantu saya untuk tetap menjaga supaya saya berhenti ya. Jadi tadi ya, kasih tahu ke keluarganya, kemudian minta supportnya seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tadi ya, suruh buang semua rokok yang ada ya. Kalau perlu ya, pas Anda tanya, nah, sekarang mau berhenti Pak? Iya gitu. Nah, apa yang mau Bapak lakukan? Ya, bla 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 bla. Buang rokoknya. Oke, sekarang bawa rokok. Bawa, coba sini buang. Nah, itu langsung ya. Nah, kalau kita kadang-kadang gimana? Ya Bapak, ini ya Pak, apa namanya, rokoknya dikurangin dikit-dikit ya, gitu kan. Seringnya gitu kan. Nah, itu secara evidence based itu tidak kuat. Ya. Yang kuat, yang evidence based yang kuat adalah berhenti seketika. Ya. Jadi tadi benda-benda yang berhubungan dengan rokok, ya, rokoknya, kemudian asbak, misalnya korek, ya dan lain-lainnya, ya itu harus disingkirkan. Kemudian jawab tidak, ya tidak pengen berhenti sekarang, ya tadi kemudian kasih motivasi lagi ya, kasih informasi ya KIE ya untuk dia mau memikirkan untuk berhenti merokok seperti itu ya. Setelah itu ya kalau tadi dia bilang ya sudah dibantu untuk set tanggal dan lain sebagainya, kemudian juga tadi ya follow up visit tadi ya, kalau dia datang lagi tadi ditanyakan atau misalnya dia telepon ya dan seterusnya, ini perlu dilakukan ya. Jadi pada prinsipnya ketika teman-teman melakukan intervensi untuk berhenti merokok, pertama adalah discuss ya, tadi diskusikan ya, misalnya apa sih manfaat yang dia dapat dari merokok, apa kerugiannya ya, kemudian bandingkan ya supaya timbul ambivalensi ya. Nah kira-kira menurut Bapak banyak manfaatnya apa banyak ruginya gitu. Nah jadi dia jadi mulai berpikir seperti itu. Jadi kira-kira Bapak mau berhenti merokok atau gimana gitu. Ya saya pengen berhenti, kapan berhentinya dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua adalah di dalam diskusi ini juga saya lupa ya. Di dalam diskusi ini ya, ini termasuk juga adalah mendiskusikan soal elektronik sigaret ya. Jadi diskusikan soal rokok elektrik ya. Jadi menurut Bapak gimana ya? Misalnya saya mendengar dok katanya rokok elektrik bisa dipakai untuk program berhenti merokok gitu. Jadi menurut Bapak gimana? Apa yang Bapak tahu soal rokok elektrik? Nah, kita diskusikan ya. Diskusikan ya. Memang di beberapa negara ini ada negara-negara yang membolehkan ya menggunakan rokok elektrik dalam program berhenti merokok ya. Tetapi tadi ya di negara-negara tersebut ya, misalnya di Inggris ataupun di Australia ya, rokok elektrik ini menjadi jalan terakhir ketika treatment-treatment yang lain yang diberikan sudah tidak mempan gitu ya. Jadi beberapa kali gagal ya berhenti merokok. Nah, ini adalah bentuk ambidextrous
catatan ya, dengan catatan ada target perilaku yang kemudian juga di set ya, nggak sembarangan misalnya ya udah bapak pakai rokok elektrik aja gitu ya, ya mau pakai berapa mili ya si liquid nikotinnya juga bodo amat gitu, enggak ya, tapi harus di set ya. Jadi misalnya tadi ya, kebiasaan sehari-harinya rokok misalnya 1 bungkus ya, lihat di bungkusnya kandungan nikotinnya berapa banyak. Nah, kemudian tadi ya, liquid nikotin yang dia pakai berapa, targetnya berapa ya. Targetnya apa, misalnya zero nikotin ya. Targetnya apa, misalnya sama sekali berhenti ya, baik rokok maupun rokok elektrik ya. Nah, itu harus di set ya. Yang kedua adalah nggak boleh dia menjadi dual use ya, nggak boleh dia rokok elektrik sekaligus juga merokok rokok biasa ya. Ini nggak boleh ya, karena nanti terjadi lonjakan nikotin ya di dalam darahnya, kemudian mempengaruhi ya tentu saja ya proses ya di dalam otak kita, yang kemudian jadi bikin keduanya makin berat ya. Jadi kira-kira di dalam rokok yang bikin kanker itu apa? Zat apa? Di dalam rokok itu yang bikin kanker itu zat apa? Tar ya dok. Tar ya, kemudian karbon monoksida, CO-nya ya. Nah, nikotin itu tidak bikin kanker ya, tapi nikotin itu bikin kecanduan, itu yang susah gitu ya. Nah, ini penting untuk kemudian dikasih tahu juga ya kepada pasien-pasiennya ya, kenapa kemudian ada beberapa negara yang memperbolehkan menggunakan rokok elektrik ataupun misalnya heating ya, non burning tobacco ya. Jadi yang heating, yang dipanaskan misalnya tadi ya rokok elektrik, kemudian IQOS ya. Bedanya IQOS sama rokok elektrik, Pep, apa? Ada yang tahu? Bedanya IQOS dan rokok elektrik, ada yang tahu? Yang pernah lihat IQOS? Ada yang pernah nyobain IQOS? Ada yang tahu? Kita ukur aja. Apa nih bedanya IQOS sama vape, sama rokok elektrik? Apa terukur aja? Terukur aja. Izin dok, kalau IQOS mungkin ada tembakaunya ya dok. Oh, ada tembakonya atau gimana maksudnya? Mana Raja? Raja, panggilannya siapa Raja? Boleh dok. Kok boleh? Kamu pernah nyobain IQOS nggak? Atau lihat orang pakai IQOS? Teman dok. Nah, apa tuh? Gimana tuh? Coba ceritain. Ya, IQOS itu juga tetap pakai rokok ya. IQOS juga tetap pakai rokok ya, tapi rokoknya kecil gitu. Ya, paling segini ya. Terus kemudian sistemnya adalah sama ya kayak rokok elektrik ya, dipanaskan ya. Jadi dia tidak dibakar. Jadi kalau tadi di heating saja ya, tidak di burning ya, itu kemungkinan tadi yang tarnya atau produksi CO2-nya itu jadi jauh lebih berkurang ya. Makanya itu kemudian dipakai sebagai alat production. Ada orang-orang yang sudah tadi ya berkali-kali misalnya tadi treatment tapi nggak berhasil, nggak sukses seperti itu ya. Nah, baru boleh diizinkan untuk itu ya di beberapa negara. Nah, kemudian juga yang kedua adalah prescribe ya. Prescribe itu artinya adalah kemudian memberikan obat-obatan ya atau
medikasi yang sesuai ya. Nah, obat-obatan atau medikasi yang sesuai itu adalah misalnya nikotin patch ya, nikotin gum ya, kemudian juga obat misalnya adalah varenicline ya, kemudian bupropion. Nah, problemnya di Indonesia itu nggak ada tuh ya nikotin patch, ya nikotin gum itu nggak ada ya. Varenicline itu nggak ada. Lu ada terus kemudian ditarik peredarannya. Yang ada adalah bupropion ya. Bupropion itu obat antidepresan ya, obat antidepresan. Nah, kalau kemudian kita dokter umum ya susah kemudian untuk meresepkan bupropion ya karena juga ada side effect yang mungkin terjadi ya. Alangkah baiknya kemudian ya tadi ya pertama memotivasi untuk pasien kita tadi berhenti seketika ya. Yang kedua adalah ya ini bisa menggunakan N-acetylcysteine ya. N-acetylcysteine ini ada risetnya di Indonesia ya. Ini Prof Agus yang melaksanakan ya. Nah ini ya tapi ini bukan golden standardnya untuk treatment berhenti merokok ya. Dan golden standardnya adalah varenicline dan nikotin patch ya. Nah paling enggak tadi ya pada mereka yang diberikan ya N-acetylcysteine ini kemudian quit rate-nya menjadi lumayan gitu ya, sekitar 37 ya, hampir 40% seperti itu ya dibandingkan kalau dengan placebo seperti itu ya. Dan apa namanya N-acetylcysteine yang digunakan ini adalah N-acetylcysteine dalam dosis yang tinggi ya, kira-kira 2400 mg ya. Jadi ini bisa dibagi ya, bisa dibagi ya 1200 ya, 2 kali 1200. Nah ini mengurangi tadi ya apa namanya terutama adalah cravingnya ya, kemudian tadi bisa membuat tadi ya quit rate-nya menjadi lebih naik seperti itu ya. Nah ini teman-teman nanti bisa baca ya ini perbedaan-perbedaannya kira-kira kapan dikasih nikotin patch yang sekian miligram ya, kapan dikasih misalnya tadi ya varenicline ya. Ini ada perbedaannya, nanti teman-teman bisa baca sendiri seperti itu ya. Dan tadi yang paling penting juga adalah jelaskan bahwa ya meskipun tadi dibandingkan dengan rokok biasa, rokok elektrik itu jauh lebih kurang ya potensial harmnya, tetapi tetap rokok elektrik itu tidak aman gitu ya, tidak aman, selalu ada efek yang mungkin bisa terjadi seperti itu ya, side effect yang mungkin bisa terjadi ya. Nah, kenapa sih kemudian orang-orang menjadi suka rokok elektrik ya? Karena apa? Karena tadi ya ketika dia mengalami adiksi nikotin ya, ini kalau kita bicara adiksi tidak hanya soal zatnya saja ya, kadang-kadang tadi ritualnya ya, ritualnya ya, misalnya rokok ya, ritual menghisapnya ya, rokok elektrik masih ada tadi menghisapnya seperti itu. Jadi mereka lebih suka ya dibandingkan misalnya tadi nikotin patch yang ditempelin kayak koyo gitu ya, sama isinya nikotin ya, tapi tadi yang nggak ada adalah ritualnya, ritual menghisapnya ya. Hanya banyak yang misalnya tadi nggak suka dia menggunakan nikotin patch kan, dan memilih rokok elektrik. Nah itu yang penting untuk kemudian disampaikan juga ya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengajarkan soal kemungkinan terjadinya craving ya, kemungkinan terjadinya apa namanya suges ya, keinginan yang kuat ya untuk mengkonsumsi kembali si rokoknya tadi ya. Dan ini harus dijelaskan ya, yang paling berat dari berhenti merokok ya adalah seminggu pertama, terutama ya seminggu pertama ya, terutama adalah 3 hari pertama pasca berhenti merokok, karena itu adalah peak daripada cravingnya ya, peak daripada withdrawalnya. Nah ini yang penting diketahui ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengajarkan ya 4D ya, 4D untuk apa namanya mengatasi cravingnya. Jadi kalau cravingnya datang, kalau kepengenannya untuk rokoknya kenceng tadi ya, hal yang pertama, D pertama yang dilakukan adalah delay ya, ditunda ya. Maksudnya ditunda itu gimana? Nah udah nanti merokoknya ntar aja 10 menit lagi. Udah 10 menit, tunda lagi, ntar tambahin 10 menit lagi. Ya. Itu ya ditunda.
ditunda ya, delay seperti itu ya. Kemudian kalau dia masih muncul seperti itu ya, sudah di delay masih muncul ya, kemudian ajarkan teknik grounding ya untuk mengatasi tadi ya kecemasannya, cravingnya yang ketika itu tadi muncul ya. Dengan cara apa? Dengan cara deep breathing ya, tadi ya, tarik nafas dalam-dalam dari hidung, keluarin pelan-pelan, diulang-ulang seperti itu ya. Nanti intensitas daripada cravingnya itu tadi akan turun ya. Kalau masih kencang juga, apa yang perlu dilakukan? Selain tadi ya dihirup nafasnya ya, udaranya ya, yang ketiga adalah drink water ya, diminum airnya, yang air putih maksudnya ya, bukan soju ya, apalagi tadi ya abidin gitu. Jadi air putih ya, minum air putih tadi ya, sedikit demi sedikit ya, sampai habis gitu misalnya ya, diulang lagi ya. Kalau masih ada keinginannya ya, yang keempat adalah distract ya, dialihkan untuk mengerjakan kerjaan yang lainnya ya, artinya adalah sibukkan diri ya. Jadi ini perlu diajarkan ya. Terutama adalah pada 3 hari pertama pasca dia sama sekali tidak merokok ya, berarti seketika. Nah, 4D ini penting untuk diajarkan ya. Kemudian juga tadi ya dijelaskan soal withdrawal ya, jadi alangkah baiknya nanti tidak di misalnya ya, kepengen merokok kemudian dia makan permen gitu ya, itu sebaiknya enggak ya. Kita harus manajemen gula juga ya, karena gula tadi juga mempengaruhi dopamin juga di dalam otak kita ya. Dalam jangka dopaminnya tinggi ya, kita jadi craving juga ya. Dan kemudian salah satu yang dikeluhkan oleh para perokok yang kemudian berhenti adalah kenaikan berat badan ya. Di manajemen gula ini penting ya. Kalau kemudian tiap kali makan permen, makan yang manis ya, karena tadi sebenarnya adalah withdrawal ya, kemudian dia akan mengalami kenaikan berat badan ya. Jadi dia akan berpikir lagi ya, nah, ini saya berhenti merokok jadi gemuk banget nih dok gitu ya, jadi mending saya ngerokok aja lah, obat saya jadi bagus tuh. Nah itu ada juga gitu seperti itu ya. Nah ini teman-teman harus jelaskan. Nah kemudian bagaimana kalau dia menggunakan opioid tadi, pakai heroin ya, pakai tramadol, pakai apa lagi ya, pakai yang lain-lain ya, yang termasuk opioid seperti itu ya. Nah, ini teman-teman harus kemudian bisa menjelaskan ya, bahwa tadi ya misalnya ada kemungkinan untuk mengalami withdrawal ya. Kalau dia tidak menggunakan ya, terutama heroin ya, heroin itu withdrawalnya akan muncul dengan cepat ya, 6 jam pasca penggunaan terakhir ya. Jadi 6 jam pasca terakhir ini akan muncul gejala-gejala withdrawal ya, daripada heroin ya. Gejalanya apa aja? Gejalanya misalnya ya, muap-muap ya, matanya merah ya, keluar air mata ya, bulu kuduknya berdiri gitu ya, merinding gitu ya, bulu kuduknya berdiri ya. Kemudian tadi tidak tenang ya, pengennya atau gelisah ya, nggak bisa istirahat ya, irritable, bahkan ada yang sampai kram perutnya seperti itu ya. Kemudian ya moodnya jadi turun ya, dan lain sebagainya. Jadi ini penting gitu ya, ini penting untuk disampaikan kepada si pasiennya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang juga ada hot flush gitu ya, hot flush di muka, di dada seperti itu ya. Tremor bahkan ya. Nah ini kadang-kadang kalau yang nggak ngerti nanti dikira dia wah ini mau flu nih, meriang-meriang gitu ya, matanya berair gitu ya, pilek-pilek ya, bulu kuduknya berdiri ya, dikira dia tadi ya mau flu misalnya ya, padahal apa? Padahal ini adalah gejala withdrawal ya, seperti itu ya. Jadi ini penting ya untuk kita kemudian jelaskan kepada pasien-pasien kita. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya COSS ya, Clinical Opioid Withdrawal Scale ya, jadi untuk menilai seberapa kuat tadi ya withdrawalnya ya. Jadi bisa dilihat ya yang objektif maupun subjektifnya ya. Misalnya nih tadi ya, rata-rata dari tadinya berapa seperti itu ya. Nah, tinggal di lingkaran ini yang mana, di 0, di 1, 2 atau 4 ya. Kemudian dijumlahkan seperti itu. Nanti kita bisa lihat seberapa berat ya withdrawalnya. Dan kalau dia withdrawalnya tadi mild ya, ringan ya,
pengobatannya adalah obat-obat simptomatik ya, obat-obat simptomatik. Misalnya apa? Misalnya dikasih ibuprofen ya, kalau dia nyeri-nyeri ya, rasa meriang dan seterusnya. Kemudian dikasih misalnya NSAID ya, yang lain ya, misalnya diclofenac dan seterusnya itu. Kalau dia withdrawalnya moderate ya, pertama dicoba dulu adalah obat-obatan simptomatik ya. Kalau dengan obat-obatan simptomatik nggak bisa ya, ini bisa diberikan obat-obatan yang sifatnya adalah opioid ya. Kalau ada buprenorphine ya, kalau ada ya, itu withdrawal dikasih buprenorphine, nah udah hilang langsung ya withdrawalnya ya. Tapi kalau belum withdrawal sudah dikasih buprenorphine, maka buprenorphine tadi akan mempresipitasi withdrawal ya. Jadi bikin malah withdrawal ya, bikin orang tadi misalnya tadi mengalami withdrawal ya, atau dengan metadon kalau ada, atau kalau nggak ada semuanya gimana, buprenorphine nggak ada ya, kita bisa memberikan ya obat-obatan opioid yang kira-kira tadi yang lebih aman. Soalnya apa? Kodein ya, meskipun ada juga orang yang menjalankan kodein gitu ya. Di protokolnya bisa dibaca di sini ya, buprenorphine ada, metadon ada ya, kemudian kodein itu juga ada ya. Nah, ini yang penting lagi adalah mengenali kalau dia mengalami intoksikasi ya. Intoksikasi dalam konteks adiksi ini adalah tidak hanya soal keracunan gitu ya, tetapi ini adalah dia menggunakan lebih ya, yang pada akhirnya kemudian mengancam nyawanya. Jadi ini adalah kondisi gawat darurat ya. Kalau orang lagi high, lagi pakai, lagi nge-fly ya, itu dalam kondisi intox ya. Nah, bedanya kalau dia overdosis ya, intoxnya berarti mengancam nyawa ya. Nah, kalau dia intox yang overdosis tadi ya, apa tanda-tandanya? Ya, tanda-tanda karena opioidnya tadi ya, misalnya ya tadi ada penurunan kesadaran, ya, kemudian pinpoint pupilnya jadi apa namanya, sangat kecil seperti titik ya, jarum seperti itu ya, RR-nya berkurang ya, kemudian jadi cyanosis, jadi bradykardi, hipotermia bahkan. Ini adalah overdosis ya. Jadi dikasihnya apa? Dikasihnya naloxone ya. Ya, naloxone diapain ya? Bisa disuntikin ya, muskular bisa ya, subkutan bisa ya, atau bahkan tadi kalau ada naloxone asal spray ya, kali semprotin aja masih belum minum serut gitu ya. Kalau nanti pasiennya bangun, pasiennya biasanya malam-malam ya, karena dia lagi asik nge-fly ya. Jadi udah mati gitu. Curang kalau ada jadi jangan heran nanti kalau misalnya teman-teman lagi intensif atau lagi jaga UGD misalnya ya, dan pasien-pasien veteran ya, masih menggunakan heroin kemudian OD ya, kemudian dikasih naloxone bangun lagi ya, biasanya marah-marah ya, biasanya. Jadi jangan heran ya. Nah, kemudian juga alkohol ya, alkohol ini meskipun di kita kasusnya sedikit ya, memang mengalami kecanduan alkohol ya, tetapi bukan tidak mungkin ya, dengan sekarang perubahan apa namanya ya tadi ya, informasi internet ya, tadi pengaruh misalnya K-pop tadi misalnya ya, banyak yang minum soju misalnya ya, dan sebagainya, bukan tidak mungkin ya kemudian di masa yang akan datang banyak mereka yang kemudian mengalami tadi ya kecanduan alkohol ya. Nah, alkohol ini kalau kemudian dihentikan kemudian timbul withdrawal ya, ini adalah satu gejala withdrawalnya yang bisa parah ya, bisa parah atau bahkan bisa fatal seperti itu ya. Tremor, berkeringat, mual muntah, diare, cemas ya. Kemudian kalau dia jadi delir ya, jadi kejang ya, ini yang disebut sebagai delirium tremens ya, delirium tremens seperti itu ya. Dan ini tadi ya biasanya muncul ya setelah dia mengalami withdrawal ya, kemudian 3 hari sampai 10 hari ya setelah withdrawal mulai muncul ya, jadi delir, jadi kejang, nah, itu delirium tremens ya. Nah, ini contoh-contoh gejalanya ya, nanti bisa dikutip. Nah, kalau dia kemudian
mengalami withdrawal, itu paling penting adalah bagaimana kemudian kita mencegah supaya dia tidak mengalami gejala butuh zat yang berat ya, tidak mengalami delirium tremens ya, tidak mengalami resiko untuk melukai diri sendiri maupun orang lain ya. Kemudian juga dehidrasi ya, gangguan elektrolit ya dan lain sebagainya ya. Ini penting ya. Kalau pernah ke Amsterdam ya, itu kan di kanal-kanalnya misalnya di depan Amsterdam Central ya, itu red light district kan. Nah itu banyak sekali ya dulu ya orang-orang yang mabok ya, itu kemudian kecemplung gitu ya, kecemplung ke kanal-kanal tadi jadi meninggal dunia. Itu sering terjadi ya. Nah itu juga contohnya ya. Atau misalnya jadi melukai orang lain ya, kalau masih ingat ya kasusnya Apriani ya, yang nabrak ya habis dugem ya, minum mabok ya, kemudian pulang ya dalam kondisi mabuk ya, kemudian nabrak sampai 9 orang meninggal dunia ya di turunan itu ya. Atau dulu sering banget ya, habis pulang dugem ya dari kota ya, dari liga, dari venue ya, dari stadium ya, kemudian mabok ya, kemudian tadi ya waktu di Bundaran HI lupa ya buat belok ya, ngiterin Bundaran HI ya, dia lurus aja ya, jadinya nyemplung ya semobil-mobilnya. Nah ini pada prinsipnya ya, kita nantinya di dalam tata laksana alkohol withdrawal ini adalah untuk ini ya. Dan obat yang bisa digunakan ya adalah benzodiazepin ya, benzodiazepin, kemudian juga adalah tiamin ya. Tiamin ini digunakan karena apa ya? Karena alkohol tadi ya membuat ya kita bisa mengalami gangguan ya, kekurangan vitamin B, kekurangan tiamin ya, yang kalau kemudian ini terjadi maka bisa terjadi Korsakoff syndrome ya, Wernicke-Korsakoff syndrome ya, kalau pernah dengar ya. Nah ini gara-gara tadi ya kalau withdrawal. Nah apa yang bisa diberikan ya? Yang bisa diberikan ya tentu saja benzodiazepin yang tadi ya, misalnya kayak diazepam ya, chlordiazepoksid itu bisa diberikan ya. Kalau nggak ada tadi misalnya bisa diberikan lorazepam ya, lorazepam ya 2 mg pertama ya setiap 8 jam misalnya ya. Kemudian kalau misalnya ada gejala-gejala yang muncul ya bisa diberikan 2 mg tiap jam ya. Yang lainnya diazepam menyesuaikan teman bisa melihat ya protokolnya seperti itu ya. Nah kemudian ya ini obat-obatan untuk mengatasi masalah kecanduan alkohol ya, diantaranya adalah naltrexone, amprosat ya. Ini sifatnya adalah menggunakan ya tadi ya supaya orang nggak craving ya, kemudian juga bisa jadi ya nggak enak ya orang-orang yang kadang-kadang karena ini semuanya jadi bikin orang nggak minum misalnya ya, jadi nggak enak kalau minum ya, maka orang-orang itu cenderung nggak mau ya menggunakan obat-obatan ini ya. Ada naltrexone ya, kemudian disulfiram, ada topiramate, gabapentin ya, kemudian juga ada penelitian-penelitian juga menggunakan baclofen, dan yang paling baru yang sedang diteliti ya ini adalah penggunaan semaglutide ya. Jadi GLP-1 ya, GLP-1 yang biasa digunakan misalnya untuk pasien-pasien diabetes ya. Nah ini mulai digunakan juga ya di dalam adiksi ya, untuk mengatasi obesitas, kemudian juga mengatasi kecanduan alkohol. Yang ketiga adalah mengatasi kecanduan opioid ya. Nah ini menarik ya kalau teman-teman mau baca risetnya ya, penggunaan GLP-1 semaglutide khususnya ya untuk terapi pada adiksi. Nah sebagai dokter di Indonesia, nah ini yang paling penting nih ya, karena di Indonesia tadi alkohol itu adalah semi ilegal ya, atau dengan kata lain regulasinya sangat tinggi, sangat ketat ya, kadang-kadang bikin orang tadi ya kemudian kreatif ya, kemudian menggunakan ya alkohol yang tradisional ya,
misalnya pakai ciu, minum ciu gitu ya. Nah, ciu itu ya proses fermentasinya kalau sampai jadi etanol itu paling enggak adalah 7 hari ya. Nah, kadang-kadang nih pedagang-pedagang ya belum jadi etanol, masih jadi metanol ya 5 hari itu udah dipanen gitu ya. Udah dipanen ya. Jadi yang dijual adalah metanol, bukan etanol. Bayangin ya, belum kalau dioplos ya ditambah aneh-aneh ya. Tambah apa misalnya ya, tambah autan ya, ditambah macam-macam gitu ya. Ya, jadi tadi ya akhirnya mengalami keracunan gitu, mengalami keracunan. Jadi kalau ada yang datang dibawa digotong-gotong, tanya ini habis minum nih oplosan, nah, harus ditanya ya. Tadi murni alkohol biasa ya, atau misalnya dicampur dengan yang lain ya. Kalau misalnya alkohol biasa, ini pertimbangkan kalau dia mengalami keracunan metanol ya. Metanol ya, tanyain ya tadi riwayat minumnya bagaimana ya, atau kepada yang mengantar ya seperti apa, apakah dia merasa kayak hangover seperti itu ya, apakah ada nyeri dada, nyeri di sekitar gastrointestinal, kemudian tadi apakah hiperventilasi ya, apakah kemudian ada gangguan penglihatan ya, ini karena bisa bikin buta ya kalau metanol. Nah, nanti ya treatmentnya tentu saja tadi ya, pertama adalah kalau memang kayaknya di kita susah ya untuk ngetes bahwa ini memang keracunan metanol atau tidak ya. Kalau kita bisa tahu ya ini keracunan metanol ya, tadi ya kita bisa berikan antidotnya, yaitu adalah etanol ya. Etanol ya, alias tadi ya teman-teman tadi belajar ya bir ya, amer tadi ya, apalagi dari yang peka dan lain sebagainya ya. Masing-masing ya sesuai dengan yang tersedia apa ya, pastikan dulu ya, penting dia adalah menggunakan racunan metanol ya. Kalau dia minumnya apa namanya pakainya bir yang ada ya, ini ada dosisnya, loadingnya berapa ya. Dan kalau dia pakai wine ya, ini dosisnya berapa ya, pakai portrait wine itu bagaimana, yang pakai spirit itu bagaimana ya. Ya tentu semakin tinggi kadar alkohol by volume-nya, maka ini loading dose-nya semakin kadarnya atau lebih rendah ya. Ini kayak spirit ya, ini 2 mili per kilogram ya, dan seterusnya ya. Kemudian dikasih karbonat ya, karbonat ya. Nah itu untuk oplosan ya. Yang paling penting tadi tentu saja adalah ya ABCD tadi ya, aksi untuk penyelamatan nyawa ya, yaitu jaga jalan nafasnya, sirkulasi dan lain sebagainya ya. Kemudian pikirkan soal tadi ya antidotnya. Oke ya, zat-zat yang lain ya pada dasarnya terapinya simptomatik ya, kemudian juga terapi-terapi yang sifatnya adalah perilaku ya, motivational interviewing ya, motivational enhancement terapi, CBT, cognitive behavior therapy ya, life prevention ya, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan teman nanti ya, jadi yang nggak ada mampang ya, adalah melakukan screening ya, lakukan screening menggunakan ASI slide ya. Nanti Rahmat saya kirim nanti ya formulirnya ASI slide ya, kalau belum punya ya, kalau sudah punya misalnya dari kelompok sebelumnya ya tinggal diambil aja. Screeningnya paling enggak adalah 10 sampel ya, 10 sampel. Ini tugas kelompok ya, masing-masing kelompok ya, kemudian dicatat dan di briefingnya ya. Ini udah ditulis begini ya, udah punya file PowerPoint-nya, tetap aja ya ada yang lupa atau pura-pura lupa ya, ada yang mungkin copy aja dari kelompok sebelumnya ya. Nah, sebaiknya tidak demikian ya, karena saya baca satu persatu tugas teman-teman semuanya. Jadi data demografinya dicatat ya, usia, jenis kelamin tadi ya, mungkin suku, pendidikan terakhirnya apa, pekerjaannya apa. Kalau misalnya nanti screening di misalnya poli paru ya, misalnya ya, yang TBC ya, yang PPOK ya, dan lain sebagainya, maka dicatat juga ya tadi penyakitnya apa ya, TBC, pengobatan bulan berapa dan seterusnya. Kemudian tadi zatnya yang digunakan apa, misalnya tadi dibilang merokok ya, rokoknya rokok apa ya, ditanya di situ ya berapa batang gitu ya. Kalau dia minum alkohol, tadi alkoholnya apa,
berapa banyak ya, dan sebagainya. Usaha berhenti ada nggak selama ini ya, dan seterusnya ya. Kemudian nanti ya dikumpulkan datanya, silahkan ya dilihat ya. Ini teman-teman melihat secara deskriptif saja ya, nggak perlu deskriptif naratif gitu ya, nggak perlu misalnya dengan uji statistik, nggak usah gitu ya. Tapi saya pengen melihat ya, ketika teman-teman ya bekerja di puskesmas ya, yang tadi ya fokusnya adalah UKM ya, upaya kesehatan masyarakat, coba ya kalau punya data tersebut ya, kira-kira apa yang harus dibahas di situ ya. Ya misalnya tadi ya membahas ya soal evaluasi program yang ada. Oh ini ternyata di Poli Paru tadi ya sekali yang rokok ya, banyak kemudian yang TBC ya, banyak yang apalagi misalnya TBC-nya resisten obat ya, TBRO misalnya ya. Karena apa? Oh rokok terus gitu ya, bahas nih. Kenapa, bagaimana ya, programnya gimana ya? Apakah di situ ada klinik berhenti merokok ya, klinik berhenti merokoknya jalan atau enggak? Ya, kalau nggak jalan kenapa? Nah, kira-kira bagaimana? Ya, kemudian kalau misalnya dari segi promesnya ya, misalnya selama ini bagaimana gitu ya, materinya apa cuma searah gitu ya, ceramah aja gitu ya, ataukah yang lainnya, nah, ataukah misalnya tadi materinya perlu dirubah gitu ya, dan seterusnya. Jadi gunakan critical thinking Anda ya, karena kita ini sedang di kesehatan masyarakat ya, jadi UKP-nya ya tadi diminimalisir. Kita ngomongin kebijakan kesehatan, kita ngomongin soal tadi ya promotif, preventif ya, kita ngomongin soal evaluasi program ya yang ada di puskesmas tadi ya. Jadi ini tolong ya, dan tadi ya dalam diskusi ya, dalam pembahasan tentu saja ya tidak diulang-ulang ya. Masa ngomongin tadi ya di dalam hasil sudah ngomongin apa namanya, ini yang laki-laki berapa persen gitu ya, yang pakai ini berapa persen, nanti diulang lagi ya di pembahasan ya. Jadi apa, kalau misalnya di pembahasan itu adalah apa yang kita temukan yang menarik ya, itu dibahas gitu. Nah kalau hasil itu adalah apa adanya yang kita dapatkan gitu. Jadi kalau di pembahasan ya, lihat apa yang menarik dari data Anda, kemudian Anda bahas di situ ya. Bandingkan dengan literatur yang ada, bandingkan dengan gap tadi misalnya kebijakan yang ada ya, dan katakanlah tadi merokok ya di poli ibu dan anak ya, periksa kehamilan ya, ternyata masih ada ibu-ibu yang merokok misalnya. Nah, bagaimana dengan tadi upaya pemerintah mengatasi stunting ya, hubungannya bagaimana gitu, dan seterusnya ya. Itu juga dengan NCD misalnya tadi ya, kita tahu tadi ya, NCD jadi penyakit katastrofik ya, yang jadi beban JKN yang paling besar ya. Nah, ada diabetes, ada hipertensi dan seterusnya ya, yang terkontrol, nggak terkontrol dan seterusnya, Anda catat gitu. Nanti bahas gitu. Nah ini kenapa bisa demikian, kok tadi pasien-pasien hipertensi tadi tetap aja merokok? Apakah tidak pernah dilakukan intervensi ya? Ataukah tidak pernah misalnya tadi dirujuk ke klinik UBM ya? Ya, bahkan pegawainya aja nggak tahu ya klinik UBM itu hidup atau mati ya. Pasiennya apalagi ya, lebih nggak tahu lagi, emang ada gitu ya klinik UBM di situ. Nah, dan seterusnya ya. Jadi tolong ini dibahas dengan baik ya. Nanti ditulis ya, maksimal adalah 3.500 kata ya, tidak termasuk tadi ya kata pengantar ya, daftar pustaka itu nggak termasuk tuh ya. Tapi dari pendahuluan ya, pendahuluan itu apa ya, tadi ya ada sedikit literatur reviewnya ya, kemudian hasilnya apa ya, kemudian pembahasan diskusinya apa ya, kemudian kesimpulan. Gunakan tadi ya cara menulis ilmiah. Nanti di pertemuan yang akan datang, teman-teman masing-masing kelompok ya mempresentasikan ya, waktu presentasi hanya 5 menit ya, 5 menit ya. Jadi nanti bisa lihat ya bagaimana mempresentasikan ya sains dalam 5 menit ya. Nah kalau di tempat lain ya,
Itu ada namanya 3-minute thesis competition ya. Jadi paparan hasil penelitiannya, tesisnya, disertasinya ya dalam waktu 3 menit. Nah, ini 5 menit ya, lebih lama dikit tuh. 5 menit ya. Jadi betul-betul efektifkan presentasinya ya. Ini dalam rangka teman-teman juga belajar ya, nanti kalau setelah ini sekolah lagi ya, jadi terbiasa ya. Dan bikin video ya, tadi minta izin direkam ya, 1 atau 2 yang dilakukan screening dengan ASIS ya, tolong direkam ya, jadi nanti bisa ditampilkan dan saya bisa menilainya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini sebelum saya bagi ya, puskesmasnya masing-masing melakukan screening di mana? Ada yang hilang, siapa tuh yang hilang? Yang mau ditanya? Ada, bisa melakukan screening, paham tugasnya? Ya, jadi saya bagi ya. Saya bagi. Tadi yang nggak ada mampang ya. Nggak ada. Dulu ya. Jadi puskesmas Cilandak. Cilandak ya. Ini ke poli PTM ya. Kalau misalnya sekarang apa istilahnya sekarang pakai pendekatan apa lifespan ya, seperti itu ya. Pokoknya yang terkait screening terkait orang-orang yang ada penyakit PTM-nya tadi ya, hipertensi, diabetes gitu ya, PTM, Cilandak ya. Kemudian Jagakarsa ini ke Poli Paru ya, ya. Pokoknya yang berhubungan dengan paru-paru tadi ya, asma, TBC ya, PPOK gitu. Tambahkan ISPA misalnya ya, diutamakan tadi ya, yang asma, TBC, PPOK ya, Jagakarsa. Kemudian mana lagi? Setiabudi ini juga di PTM ya, PTM. Setiabudi di PTM. Kemudian Tebet di remaja ya, Tebet di remaja. Ya, ada Tebet, Setiabudi. Ada lagi yang belum? Belum, satu lagi mana? Jadi lupa saya. Sanggerahan, Dok. Sanggerahan sama Pasar Minggu ya. Pasar Minggu ada nggak? Ya, Pesanggerahan Paru juga ya. Pesanggerahan Paru, kemudian Pasar Minggu. Ini ada di KIA, yang ibu hamil ya. Pokoknya ibu-ibu hamil. Oke. Ada yang belum? Ada yang belum? Cilandak apa tadi Cilandak? Cilandak apa tadi tugasnya? Screeningnya di mana Cilandak? Di Poli ya, PTM. Jagakarsa, mana Jagakarsa? Paru, Dok. Setiabudi. PTM. Oke, Tebet. Remaja, Dok. Oke, Pesanggerahan. Paru, Dok. Oke, Pasar Minggu. Ibu hamil ya. Apa nggak ada ya?
Ada yang belum disebut? Nggak ada, udah semuanya. Oke, ada yang mau ditanya? Enggak juga. Ada yang mau malam mingguan? Oke, ya kalau nggak ada yang ditanya, ya nanti selamat mengerjakan tugasnya ya. Kita bertemu di waktu presentasi ya. Ingat ini tugas kelompok ya. Jangan kopas dari kelompok sebelumnya ya. Ingat ya, jangan kopas dari kelompok sebelumnya. Ya. Jadi kalau kopas ya nggak bagus ya, jadi nilainya jelek ya. Kemudian juga ya, kalau bikin misalnya tabel ya, rentang usia ya. Nah ini nih penyakit ya karena kopas-kopas doang ya. Ada yang bikin ya usia kurang dari 35 sama lebih dari 35. Buset ya, ini dapat ide dari mana gitu. Belajar dari mana bikin rentang usia begitu ya. Nah ini penting ya, penting ya. Bikin rentang usia yang benar gitu ya. Jangan begitu. Jangan begitu ya. Nah ini bagaimanapun Anda belajar ya, belajar untuk tadi melaporkan apa yang dilakukan ya. Jadi insya Allah akan berguna baik untuk karir maupun untuk pendidikan ya selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Selamat